Yang paling bahaya kan Pak, kalau kita kehilangan sendal di masjid, di musola itu musibah kecil. Musibah besarnya adalah kalau sendal kita nggak pernah kelihatan di musola, di masjid. Sejauh apapun musolanya, masjidnya pasti bisa dijangkau. Apalagi sekarang udah punya motor, mobil dan lain sebagainya. Kalau hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun musolanya susah dijangkau. Pergi ke Serang membeli aki, minum jamu sambil dipijit. Jangan bilang kau laki-laki kalau sholatmu tidak di masjid. Betul nggak Bu? Yang berat kan waktu subuh. Kayaknya selimut itu beratnya 10 ton. Susah diangkatnya. Makanya itu hadirin rahimakumullah, jarang ada masjid besar, subuhnya pun orangnya sedikit. Memang berat sholat subuh itu. Kerawamangun membeli labuh, masak labuhnya dicampur ketan. Kalau nggak bangun di waktu subuh, tanda kupingnya dikencingin. Oh, setannya biasa aja dong. Kita kayaknya gue nya ustaz aja setan ini. Ya, itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, tunggu dulu Pak. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Musholla Darut Taibin, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Insinyur Martani MM. Martani betul ya Bapak Martani? Murtani atau Martani? Murtani, salah. Bapak Haji Murtani MM, Masya Allah. Kemudian yang sama kita hormati pembawa acara sekaligus juga kepengurusan Musholla Darut Taibin, yaitu Bapak Haji Sahlani. Kemudian yang sama kita hormati para asatid, para hujjat, para alim ulama, habaib, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya pantun? Boleh. Kalau pantun diapain, Pak? Bu? Ya. Orang Betawi kalau mau cakep nggak perlu ke salon, pantun aja udah cakep. Beli mangga di Taman Mini, pulangnya lewat rumah tetangga. Semoga yang hadir di tempat ini semuanya masuk ke dalam surga. Buah mangga dan buah naga, buah kelapa dan buah pepaya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk surga, jangan lupa ajak-ajak saya. Amin. Masya Allah. Ini kita mau bahas apa ini? Mau bahas sejarah atau gimana? Atau tentang puasa? Sejarah boleh ya? Ya, belum pernah sejarah, boleh. Hadirin rahimakumullah, banyak di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi, bahwa Nabi di dalam perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya, ditemani atau didampingi oleh para pendampingnya yang setia. Pendamping Nabi ini mereka bersama Rasulullah dalam menjalankan dakwah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sama halnya dengan Nabi Isa, Pak, Bu, ada pendamping setianya. Pendamping setia Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryamah lil hawariyin man ansari ilallah.
Hai orang-orang beriman, kata Allah, jadilah kalian penolongnya agama Allah. Sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada pengikut setianya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Nama pengikut setianya adalah Hawariyun. Pengikut setianya Nabi Isa. Ya. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasul juga punya pengikut setia. Pengikut setianya Nabi yang laki-laki disebut dengan sahabat, yang perempuan disebut dengan sahabiyah. Ibu-ibu jadi sahabiyah, kalau laki-laki sahabat. Itu pengikutnya Nabi. Ya. Kata orang Jakarta bilang kalau zaman sekarang nih Pak, kalau sahabat buah semangka daunnya lebat, cakep gitu dong, ngantuk. Udah sahur juga. Udah sahur masih lemes aja. Buah semangka daunnya lebat, batu bata dibawa sama tukang. Kita sangka dia sahabat, ternyata menusuk dari ya, kalau sahabat Nabi mah enggak. Ya, dalam kitab Mu'jamul Wasit, kamus bahasa Arab yang dikarang beberapa ulama, yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang mengikuti. Itu disebut sahabat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi sahabat itu dapat gelar langsung dari Allah. Gelarnya bukan S1, bukan S2, S3 dan lain sebagainya. Tapi gelar sahabat itu apa? Radhiyallahu. Itu gelarnya sahabat. Tadi dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, orang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebenaran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha sama mereka dan mereka pun redha sama Allah. Oh, kalau udah Allah redha, selesai urusan. Itu sahabat. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik orang yang hidup, ya, sebaik-baik manusia yang hidup adalah manusia yang hidup pada zamanku, yaitu Nabi dan sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kata Nabi, setelah itu yang terbaik yang kedua adalah manusia yang hidup setelah sahabat, disebut dengan tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kata Nabi, generasi ketiga yang hidup setelah tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in. Tuh Pak, 3 generasi terbaik yang disebut oleh Nabi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, apa sih arti sahabat itu? Arti sahabat secara umum adalah orang Islam yang hidup pada zaman Rasul dan pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Itu sahabat. Tapi banyak ulama yang mendefinisikan sahabat. Salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari bilang begini, sahabat itu adalah orang Islam yang hidup pada masa Rasulullah dan mereka berjumpa atau melihat Rasul secara langsung. Jadi syarat sahabat itu Pak, harus lihat Rasul langsung. Ya. Dan dia orang beriman. Kalau nggak beriman bukan. Abu Jahal lihat Rasul nggak? Lihat. Tapi kagak beriman. Ada Pak orang alim soleh hidupnya di zaman Rasul, tapi bukan sahabat. Wah, solehnya luar biasa. Tapi dia bukan sahabat. Kenapa? Karena nggak bisa lihat Rasul. Kenapa kok nggak bisa lihat Rasul? Karena tinggalnya jauh. Rasul di Madinah, dia tinggalnya di Yaman. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Kenapa kok nggak bisa lihat Nabi? Kenapa kok nggak bisa lihat Rasul? Karena Uwais apa? Bakti sama orang tuanya. Tapi kata Nabi bilang begini Pak sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan pasti dijamin masuk surga. Kata Nabi bilang begini, hai Umar, nanti kalau kamu ketemu orang yang namanya Uwais bin Amir,
Rasul sebutnya Uwais bin Amir. Uwais bin Amir, kalau kamu ketemu dengan Uwais bin Amir, kamu minta doa. Umar bingung. Sehebat apa ini orang, kok aku disuruh minta doa sama Uwais bin Amir? Doanya apa ya Rasulullah? Minta doa supaya dosa-dosamu diampuni sama Allah. Berarti kan luar biasa, Pak. Ya. Dan betul, Pak, Uwais Al-Qarni ketemu Umar bin Khattab. Ketemunya di masa Umar jadi khalifah, Rasul sudah wafat. Kenapa Uwais Al-Qarni nggak bisa ketemu dengan Rasulullah? Karena Uwais jaga ibunya, mohon maaf, yang sudah lumpuh. Jadi jaga orang tuanya, orang tuanya tinggal ibunya. Hidupnya miskin. Ya, kemudian Hadi rahimakumullah, satu ketika Uwais tanya sama ibunya, "Bu, Bunda, kira-kira permintaan apa lagi yang ibu inginkan? Semua permintaan sudah saya turuti." Ibunya bilang begini, "Cuma satu Uwais, dan ini adalah permintaan terakhir ibu." Apa permintaan ibu? Ibu ingin pergi haji. Lumpuh, Pak, nggak bisa kemana-mana. Uwais bingung. Dia orang miskin, nggak punya apa-apa. Biasanya orang Yaman kalau berangkat haji, kalau nggak naik onta, dia naik kuda. Ya, akhirnya hadirin rahimakumullah, Uwais pun putar. Cara gimana kira-kira ini agar ibunya bisa berangkat haji. Akhirnya dia punya tabungan sedikit. Tabungannya dibeliin apa? Anak sapi, bukan kambing. Anak sapi yang baru lahir. Dan anak sapinya, Bu, Pak, taruhnya di atas bukit. Padahal rumputnya ada di bawah. Setiap hari kandangnya dibikin di atas bukit. Setiap hari Uwais gotong ke anak sapi. Turun ke bawah buat makan. Sore harinya diangkat lagi, masukin ke kandang. Pagi hari digendong lagi, turun ke bawah biar makan rumput. Nah, tetangganya bingung. Nah, Uwais ini udah gila. Ngapain repot-repot? Ya, bikin kandang di atas bukit, yang jelas rumputnya ada di bawah. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, 8 bulan berikutnya tuh sapinya besar. Beratnya hampir sekitar 100 kilo. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah sapinya besar, hadirin rahimakumullah, Uwais merasa badannya sudah sanggup untuk mengangkat beban berat. Akhirnya ketika musim haji, datang ke ibunya. "Wahai Bunda, wahai Ibu, dulu Ibu pernah ingin berangkat haji. Dan apakah masih ingin berangkat haji?" "Oh iya jelas, wahai anakku Uwais. Kalau begitu kita siap-siap berangkat haji." Ibunya tanya, "Lah, naik apa kita berangkat haji? Tuh lihat orang-orang berangkat haji naik kuda. Tuh lihat mereka berangkat haji naik onta. Kita naik apa?" "Ibu akan saya gendong." Udah latihan 8 bulan, angkat sapi. Yaman Mekah jaraknya 1.500 kilo. Jakarta Bali. Kalau Jakarta Bali enak. Bapak jalan ketemu pohon mangga di Jawa Barat. Jawa Timur ketemu pohon kelapa kalau aus. Ini Yaman Mekah yang ada apa? Gersang, tandus, padang pasir, bukit batu, digendong ibunya. Pulang pergi. Makanya doanya mustajab. Anak yang bakti sama orang tuanya doanya mustajab. Buat apa bermain gitar kalau tidak di kota tua? Buat apa punya anak pintar kalau nggak taat sama orang tua? Pak, sampai di Mekah, Uwais doa gini nih. Nah, anak soleh mana anak muda? "Ya Allah, ampuni dosa ibu saya ya Allah. Maafkan kesalahan ibu saya ya Allah. Masukkan ibu saya ke dalam surga." Ibunya yang lumpuh kan di sebelahnya. Dengar doa anaknya. Ibunya bingung. Nah, anak dari tadi doanya buat saya terus. Kenapa dia nggak doa buat dirinya sendiri? Setelah saya berdoa, hadirin rahimakumullah, dipanggil sama ibunya. "Hai Uwais, tadi aku dengar kamu doa buat ibu terus. Kenapa kamu kagak doa buat diri kamu sendiri?" Nah, jawaban anak soleh. Kata Uwais bilang, "Pak, wahai Bunda, wahai Ibu, kalau aku doa buat ibu dan ibu masuk surga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup keredoan ibu saja yang membuat aku masuk ke dalam surganya Allah." Hati-hati orang tua. Ya, kita bahas sejarah, itu salah satu di antaranya. Ini sampai jam berapa nih Pak Haji Salah nih? Jam Bogor ini Pak, wajar. Ya, itu sahabat. Bahkan ada salah seorang
seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa yang disebut sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah, orang yang hidup pada masa Rasulullah, baik sebulan, sehari, maupun sebentar, dan bertemu langsung dengan Rasul. Itu disebut sahabat. Bahkan ada juga kalangan ulama yang lain yang mengatakan, beliau mengatakan dari Abu Muhammad bin Hazm, beliau mengatakan begini, yang disebut sahabat adalah orang yang pernah duduk bersama Rasulullah dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul, baik itu satu kalimat ataupun dua kalimat, dan pernah hadir rahimakumullah bertemu langsung dengan Rasulullah, dan dia adalah orang beriman, kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya dan wafat atau mati dalam keadaan munafik. Dan termasuk ke dalam sahabat, kata beliau bilang, adalah orang yang pernah masuk Islam, kemudian murtad lagi, kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan itu hadir rahimakumullah, kalau mereka itu hidup di zaman Rasul, maka mereka disebut dengan sahabat. Sahabat total seluruhnya, sahabat Nabi Pak, Bu, yang langsung lihat Nabi, total seluruhnya ada sekitar 144.000 sahabat yang lihat Nabi secara langsung. Ya. Kemudian hadir rahimakumullah, kalau ada kajian khusus tentang sahabat, pengajian taklim tentang sahabat Pak, 144.000 sahabat, dan semuanya harus diceritakan sampai selesai. Kajiannya atau taklimnya cuma sebulan sekali, maka dibutuhkan waktu sekitar berapa? 12.000 tahun supaya selesai itu cerita tentang sahabat. Kalau pengajiannya 2 minggu sekali, maka dibutuhkan waktu berapa? 6.000 tahun baru selesai cerita tentang sahabat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an. Beliau mengatakan seperti itu. Sahabat total seluruhnya ada sekitar 144.000 sahabat. Dari 144.000 sahabat hadir rahimakumullah, ternyata ada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hampir sahabat semuanya meriwayatkan hadis. Ada juga yang tidak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis ada 6 sahabat. Yang pertama kita kenal siapa? Abu Hurairah. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? 6.000 bukan. Ada yang tahu? Hah? Hadiahnya umroh, saya tunggu di Jeddah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sebanyak 5.374 hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar sebanyak 2.630 hadis. Yang ketiga, ada Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sekitar berapa? 2.286 hadis. Kemudian yang keempat, ada istrinya Nabi, siapa? Aisyah, satu-satunya istri yang dinikahi masih perawan. Itu Aisyah radhiyallahu an. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah? Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebanyak 2.210 hadis. Urutan kelima ada anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, anaknya pamannya Nabi Abbas. Namanya Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Abbas. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 hadis. Pelan-pelan ya saya. Ya. Kemudian di urutan ke-6 ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis sebanyak 1.540 hadis. Ada yang bisa ngulang? Kalau ada faktor U udah susah ini. Padahal saya pelan-pelan itu. Nah, hadiahnya Samsung ini. Ada yang bisa ngulangnya? Jangan lihat Google. Itu dia 6 sahabat Pak yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ternyata ada juga sahabat yang cuma 1 meriwayatkan hadis.
Cuma satu aja dia meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Ubay bin Ammarah al-Madani. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubay adalah hadis tentang wudu menggunakan sepatu khuf. Nanti Bapak kalau lihat hadis wudu menggunakan khuf bukan khuf takut, khuf ya. Sepatu dari kulit di zaman Rasul, itu hadisnya dari Ubay bin Ammarah al-Madani. Ada juga Abi Laham al-Ghifari. Abi Laham al-Ghifari rahimakumullah meriwayatkan hadis tentang salat istisqa. Salah satu aja. Ada lagi 5 sahabat yang meriwayatkan hanya satu hadis. Di antaranya adalah Ahmar bin Jus al-Bashri. Yang kedua adalah Adra as-Sulami. Yang ketiga Bashir bin Jahasi al-Quraisi. Yang keempat Hadrat bin Abi Hadrat as-Sulami. Yang kelima Rabi'an bin Amir al-Asdi. Ada yang bisa ngulang? Lama-lama tuh ngapalinnya. Tadi minta sejarah gitu ya. Ya, minta sejarah. Maka itu Pak, itu 5, bahkan 7 sahabat yang hanya meriwayatkan satu hadis. Kata seorang ulama namanya ada kitabnya Tadrib Ar-Rawi, ya, karangan Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan begini. Ini perkataan dari Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah. Beliau mengatakan begini dan dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadrib Ar-Rawi. Sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan perempuan yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan, mohon maaf, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, siapa? Bukan Bilal, Bilal budak. Zaid, betul. Zaid bin Harisah. Tadinya Zaid bin Muhammad. Ya. Yang kelima baru dari kalangan budak yang pertama kali masuk Islam siapa? Bilal bin Rabah. Itu 5 orang sahabat. As-sabiqun al-awwalun. Kemudian hadir rahimakumullah, dari 144.000 sahabat, ternyata ada sahabat yang langsung diucapkan sama Nabi, ditunjuk sama Nabi, dia adalah ahli surga. Al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Disebut Pak namanya. Kamu masuk surga. Kamu di surga. Kamu di surga. Kamu di surga. Orangnya masih hidup tapi dijamin masuk surga. Kita orangnya masih hidup dijamin masuk surga. Ya, sahabat Nabi zaman sekarang juga banyak orang yang sudah merasa dirinya ahli surga, yang lain neraka semua. Ada nggak? Oh, di sini mah nggak ada. Dari Taibin mah nggak ada. Iya, tempat lain banyak, musolah lain, masjid lain banyak kayak begini. Tapi biasanya orangnya pindahan dari sini. Sama juga. Ya. Siapa sahabat yang 10 dijamin masuk surga? Ada yang bisa sebutin? Cepet nih, saya kasih. Benar, cepet saya keluarin. Nggak usah Pak, amplopnya nggak usah ditambahin. Nah, 10 sahabat jangan pakai Google, nggak boleh lihat Google. Ibu-ibu ada yang bisa? Jangan lihat Google. Bilal enggak? Bilal Abu Bakar, terus dia cepet bagi-bagi dong kalau dia jawab. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, siapa lagi Bu? Utsman, terus udah 4 sahabat, gampang itu mah. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Langsung disebut sama Nabi, dia semua ada di dalam surga. Bilal hadrahimakumullah nggak disebut, tapi Nabi waktu Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada terompah sendal di surga, kedengeran suaranya. Ditanya, ini sendalnya siapa wahai Jibril? Itu sendalnya Bilal. Kira-kira kalau sendalnya di surga, orangnya masuk gak? Masuk.
Masa cuma sendalnya doang? Yang paling bahaya kan Pak, kalau kita kehilangan sendal di masjid, di musola itu musibah kecil. Musibah besarnya adalah kalau sendal kita nggak pernah kelihatan di musola, di masjid. Sejauh apapun musolanya, masjidnya pasti bisa dijangkau. Apalagi sekarang udah punya motor, mobil dan lain sebagainya. Kalau hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun musolanya susah dijangkau. Pergi ke Serang membeli aki, minum jamu sambil dipijit. Jangan bilang kau laki-laki kalau sholatmu tidak di masjid. Betul nggak Bu? Yang berat kan waktu subuh. Kayaknya selimut itu beratnya 10 ton. Susah diangkatnya. Makanya itu hadirin rahimakumullah, jarang ada masjid besar, subuhnya pun orangnya sedikit. Memang berat sholat subuh itu. Kerawamangun membeli labuh, masak labuhnya dicampur ketan. Kalau nggak bangun di waktu subuh, tanda kupingnya dikencingin. Oh, setannya biasa aja dong. Itu kayaknya gue nya ustaz, aja setan ini. Ya, itu Pak. Maka itu hadirin itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini kata Rasul bilang begini. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. 2 kali Nabi nyebut. Jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Itu Nabi Pak nyebut. Walladzi nafsi biyadih, kata Rasul, demi Allah, lau anna hadakum anfaqa misla uhudin dahaban, kalau seandainya kalian berinfak, ini kata Nabi, dan infaknya nggak main-main, itu sebesar gunung Uhud. Dan gunung Uhud bukan batu semua, kata Nabi, semuanya emas. Kalau seandainya kalian punya emas sebesar gunung Uhud dan semuanya kalian infakkan, ma'adroka muddahadhin wala nasifahu, tidak bisa menyaingi atau menyamai infaknya sahabat yang cuma 1 mud gandum. 1 mud segini nih. Ini 1 mud. Serauk. Ya. Wala nasifahu. Jangankan 1 mud, kata Nabi, setengah mud aja infak sahabat gandum nggak bisa disaingi oleh infak kalian walaupun emasnya sebesar gunung Uhud. Kenapa kok Nabi kalau selalu mengistilahkan infak itu besar itu gunung Uhud? Salat jenazah dapat 1 qirat sebesar gunung Uhud. Nganterin orang ke pemakaman dapat 2 qirat, 2 gunung Uhud. Kenapa kok selalu gunung Uhud? Berapa besar gunung Uhud dan berapa berat gunung Uhud? Sudah diteliti Pak oleh seorang mu'alaf. Itu beratnya gunung Uhud sama dengan 850.000 miliar ton. Tuh beratnya. Makanya hadirin rahimakumullah, jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Ada nggak orang yang mencela sahabat Nabi? Wah banyak. Mohon maaf. Ada yang bilang Aisyah itu pelacur. Mohon maaf. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Itu Nabi menyebutkan seperti itu 2 kali Nabi sebutkan. Bahkan kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, atau biasa dipanggil dengan sebutan Ibnu Umar, beliau mengatakan begini, jangan pernah kalian mencela sahabatnya Muhammad. Ibadahnya sahabat yang cuma sesaat saja itu lebih baik daripada ibadahnya kalian selama seumur hidup. Ibu salat tahajud dari mulai balik sampai meninggal dunia, usianya misalkan 80 tahun. Dari mulai balik sampai meninggal dunia, gak pernah ketinggalan salat tahajud. Itu masih lebih baik tahajudnya sahabat yang cuma 1 rakaat saja. Luar biasa. Ya. Makanya itu hadirin rahimakumullah, apalagi yang jomblo nih, cepat nikah. Ada nggak jomblo di sini? Ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, 2 rakaatnya salat yang sudah menikah itu lebih baik daripada 70 rakaatnya salat orang yang belum nikah. Kesian deh lo jomblo, ya. Ada yang kesindir kayaknya Pak. Kita 70 rakaat, dia 70 rakaat, kita cuma 2 aja cukup. Ya. Maka duda tengah. Duda termasuk gak ya? Masya Allah. Makanya itu hadirin rahimakumullah, ya.
Itulah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 144.000 sahabat, ada 2 sahabat yang hidupnya 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun hidupnya di masa Islam. Jadi berapa usianya? 120. 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Ada 2 sahabat. Siapa? Yang pertama, Hakim bin Hizam bin Khuwailid, keponakannya Khadijah. Pak, keturunan Khadijah semuanya nggak ada yang miskin. Semuanya kaya raya. Termasuk Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid waktu perang Badar masih ikut orang kafir Quraisy. Tuh Hakim bin Hizam. Ya. Masih ikut orang kafir Quraisy, pasukannya kafir Quraisy. Ketika masuk Islam, hadir rahimakumullah, maka Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini ketika sudah masuk Islam, gak main-main Pak. Setiap lebaran haji, setiap idul adha, korbannya bukan 10 kambing, korbannya bukan 10 ekor onta, setiap tahun korbannya 100 ekor onta. Udah masuk Islam. 1 ekor onta kali 40 juta, 40 juta kali 100 berapa? 4 miliar setiap tahun. Bapak kalau punya rezeki, ibu kalau punya rezeki, kalau korban jangan mentang-mentang duitnya banyak, satu keluarga cukup 1 kambing. Bukan orang sini, Menteng atas, orang tempat lain banyak. Biasanya pindahan dari sini. Kalau punya rezeki nggak apa-apa, 1 orang 1 kambing, atau 1 keluarga 1 ekor sapi. Jangan pelit sama harta. Bapak lihat kok pengemis banyak di bulan Ramadan, betul nggak? Pak, di tempat saya Pak, tiba-tiba ada ratusan orang yang nongkrong itu mendadak bawa karung, nongkrong aja. Saya nggak bohong, betul. Cuma bawa karung Bu, nongkrong aja di apa istilahnya menjelang orang berbuka puasa. Artinya kan minta-minta mereka. Ya, kok saya bingung kenapa mereka munculnya di bulan Ramadan? Saya baru ingat, ternyata orang Islam sifat dermawannya cuma muncul di bulan Ramadan. Selepas Ramadan hilang dermawannya. Betul nggak? Kok ada yang merasa begini? Biasa aja dong. Bunga dahlia tumbuh berkah, bunga melati di dalam goa. Harta dunia jangan serakah, kalau mati nggak bakalan dibawa. Naik kapal ke kota Bangil, makan ketan di pasar pagi. Kalau ajal sudah memanggil, harta dan jabatan nggak berguna lagi. Biar nggak ngantuk lah, kasih pantun aja. Subuh suka ngantuk. Siapa lagi satu sahabat yang yang 60 tahun hidupnya di masa jahiliyah dan 60 tahun hidupnya di masa Islam. Satu lagi sahabat namanya Hasan bin Sabit bin Al-Munzir. Terkenal dengan syairur Rasul, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 orang sahabat yang hidupnya 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Dari 144.000 sahabat, ternyata ada sahabat yang namanya sama, Pak. Kan banyak. Siapa yang namanya yang paling banyak yang sama di antara sahabat itu? Yang paling banyak namanya sama adalah nama Abdullah. Ada sekitar 220 sahabat. Banyak emen gitu. Kan 144.000, Bu. 220 sahabat. Saya sebutin nggak nih 220-nya? Sampai jam berapa kira-kira? Ya, dari 220 sahabat yang bernama Abdullah, ada 4 sahabat Pak yang dijuluki Abadillah atau Ibadillah. Siapa 4 sahabat yang dijuluki Abadillah atau Ibadillah? Mereka itu adalah yang ahli Pak. Artinya orang alim mereka ini. Mereka sering mengajarkan sahabat lain atau mereka sering mengajarkan tabi'in. Jadi gini Pak, kalau habis ngaji ada 4 orang yang kumpul atau 3 dari 4 orang ini yang bernama Abdullah, maka ketika ditanya Bapak pulang, ada orang yang nanya, tadi yang ngajar siapa? Tadi yang memberikan fatwa siapa? Oh, yang memberikan fatwa itu Abadillah, atau artinya 4 orang yang bernama Abdullah. Siapa mereka itu? Yang pertama, yang 4 ini, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, yang keempat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah bayi orang muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah. Enak gak belajar sejarah?
Enak, abis ini lupa lagi udah. Nyanton nanti ini nyepuk Bang Ari itu. Jadi Abdullah bin Zubair bayi yang lahir pertama dari kalangan muhajirin yang lahir pertama kali di Madinah. Itu Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah bin Zubair pakai zai, ada Abdullah bin Jubair pakai jim. Z sama J. Beda. Kalau Abdullah bin Zubair itu tadi. Kalau Abdullah bin Jubair itu adalah pemimpin pemanah di perang Uhud. Nah, nanti saya diminta cerita tentang perang Badar sama perang Uhud di Al-Ittihad 2 kali. Pas istiqaf. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu Abdullah bin Jubair, pemimpin para pemanah di perang Uhud, tapi gugur syahid. Siapa yang membunuh? Ada yang tahu? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Jadi Khalid bin Walid waktu perang Uhud Pak masih ikut kafir Quraisy. Khalid bin Walid masuk Islamnya tahun ke-8 Hijriah. Nah. Makanya itu hadirin rahimakumullah, ada juga yang membunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Wahsy. Wahsy masuk Islamnya kapan? Setelah penaklukan kota Mekah. Ya, pas masuk Islam hadirin rahimakumullah, Nabi nggak mau lihat wajahnya Wahsy. Selalu berpaling kalau ketemu Wahsy. Bukannya Nabi benci sama Wahsy, bukan Nabi nggak suka sama Wahsy. Tapi Nabi Pak, Bu, kalau lihat Wahsy, Nabi selalu ingat pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Walaupun udah masuk Islam. Kayak tombak. Keahlian Wahsy cuma satu, tombak. Wahsy nggak bisa berantem. Wahsy nggak bisa manah. Wahsy nggak bisa main pedang. Keahliannya cuma satu, main tombak. Dan tombaknya itu yang dipakai membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang Yamamah, perang melawan Nabi palsu. Maka Nabi palsu yang dibunuh oleh Wahsy, nama nabinya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar Siddiq. Yang ngebunuh Nabi palsu itu Wahsy, pakai tombak yang sama buat ngebunuh Hamzah. Jadi ketika ngebunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, maka Wahsy merasa tenang, merasa aman. Kenapa? Karena tombaknya dipakai juga buat membunuh Nabi palsu. Walaupun pernah dipakai buat membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu dia. Makanya itu hadirin rahimakumullah, dari 144.000 sahabat hadirin rahimakumullah, ternyata ada sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, maka setelah itu udah nggak ada sahabat lagi. Habis semua Pak sahabat. Siapa yang terakhir meninggal dunia? Yang pertama di Mekah ada sahabat namanya Abu Tufail. Wafat kira-kira sekitar pada tahun 100 Hijriah atau 100 Hijrah. Kemudian di Madinah ada sahabat juga Sa'ad bin Sahal Al-Ansari meninggal dunia. Kira-kira usianya 100 tahun. Setelah Sa'ad bin Sahal Al-Ansari wafat meninggal dunia, di Madinah sudah tidak ada sahabat lagi. Di Kufah, di Irak ada juga yang terakhir meninggal dunia. Tadi sahabat yang nomor 3 paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik wafat di Kufah, Pak, di Kufah, di Irak. Usianya ketika wafat itu pada tahun 93 Hijriah. Setelah Anas bin Malik meninggal, maka di Kufah sudah tidak ada sahabat lagi. Kemudian di Syam ada juga sahabat namanya Abdullah bin Abi Aufa meninggal dunia hadirin rahimakumullah, kira-kira usianya 100 tahun juga. Setelah Abdullah bin Abi Aufa meninggal, maka di Syam sudah tidak ada sahabat lagi. Di Mesir ada sahabat juga namanya Abdullah bin Al-Haris. Setelah Abdullah bin Al-Haris wafat atau meninggal dunia, maka di Mesir sudah tidak ada sahabat lagi. Oh, tadi di Basrah, Pak. Namanya Abdullah bin Busr Al-Mazini. Meninggal dunia. Di Basrah bagian dari Irak juga. Kufah, Basrah, itu bagian dari Irak. Kemudian yang terakhir yang meninggal dunia, ada sahabat di Yamamah. Yamamah bagian dari Arab Saudi juga. Nama sahabatnya adalah Harmas bin Ziyad Al-Bahili. Wafat pada tahun 102 Hijriyah. Setelah itu hadirin rahimakumullah, maka tidak ada sahabat lagi di dunia.
Yang ada tinggal siapa? Tabi'in. Iya, yang ada tinggal tabi'in. Sahabat sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda gini, "Man sabba ashabi falaknatullah alaihi wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencela sahabatku, maka Allah, manusia dan seluruh malaikat akan mencela atau melaknat dirinya. Coba. Jadi kita nggak boleh komentarin sahabat. Sekecil apapun nggak boleh kita komentarin sahabat. Dari 144.000 sahabat, ternyata cuma satu sahabat yang namanya disebut langsung sama Allah di dalam Al-Quran. Bayangin Pak, 144.000 sahabat, cuma satu nama sahabat yang disebut sama Allah langsung namanya Pak, di dalam Al-Quran. Siapa? Hah? Bukan. Abu Bakar Siddiq cuma disebut gelarnya. Kata Allah, "Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun." Itu Abu Bakar Siddiq. Dan orang yang membawa orang yang datang dengan kebenaran, maksudnya Rasulullah, wa saddaqa bih, dan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu maksudnya Abu Bakar. Gelarnya As-Siddiq. Ya. Cuma satu sahabat yang disebut siapa? Bukan Utsman. Masa nggak ada yang tahu? Orang Menteng atas masa udah usia berapa kagak tahu ini? Sering baca Quran berapa kali khatam, Bu? Iya, berapa kali khatam? Bapak berapa kali khatam nih? Masya Allah ya. Saya mau tanya dulu, Ibu mau masuk surga, Bu? Mau ya, saya mau tanya sama Ibu, bapak-bapak diem ya. Kalau Ibu masuk surga, Ibu pilih mau tinggal sama bidadara apa sama suami? Ayo. Suami itu, dengerin. Yang kencang biar pada dengar, Bu, di depan. Tinggal sama bidadara apa sama suami? Suami. Berarti setia nih orang Menteng atas nih. Iya, bikin kemah di pinggir kali. Beli bapia di Pasar Kenari. Kalau rumah gampang dibeli, pasangan setia susah dicari. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Waqiah begini, Pak. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Di dalam surga nanti ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Katanya sih satu laki-laki dapat 70. Ya. Sekarang Ibu diam, saya mau tanya sama Bapak. Bapak pilih. Nanti kalau masuk surga mau tinggal sama istri apa sama bidadari? Oh, bidadari. Pisah ranjang dong di surga. Yang ini mau suami bidadari. Memang Bu, laki-laki kayak gitu, Bu. Kata orang Betawi bilang, pakai bakyak di bawah kaki. Bakyak diukir pakai belati. Begitu banyak laki-laki manis di bibir, lain di hati. Makanya Bu, saya terus terang aja, sumpah demi Allah, sampai kapanpun saya nggak pernah mau nikah sama laki-laki. Ya, jadi satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu Zaid bin Harisah, anak angkatnya Nabi. Sempat namanya dinisbatkan ke Rasulullah, Zaid bin Muhammad, karena saking cintanya Nabi sama Zaid. Tapi setelah itu, hadirin rahimakumullah, dilarang sama Allah. Nggak boleh, kata Allah, ini bukan anak kandung kamu, tapi ini anak angkat kamu. Kenapa kok disebut di dalam Al-Quran? Jadi begini ceritanya, hadirin rahimakumullah. Zaid itu kan dari kalangan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Dari kecil ikut sama Nabi. Setelah Zaid sudah besar, Zaid dinikahkan sama Nabi dengan seseorang perempuan namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini nggak main-main. Keturunan ningrat, keturunan orang kaya. Zaid minder dinikahin oleh Rasul dengan Zainab. Zaid sebenarnya nggak mau, tapi Rasul kepengen supaya Zaid ini menikah dengan Zainab binti Jahsy. Akhirnya hadirin rahimakumullah, nikahlah Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Di sini kalau bawa jenazah pakai apa? Keranda. Bapak tahu sejarahnya, bawa jenazah pakai keranda. Awal manusia yang dibawa jenazahnya pertama kali pakai keranda itu Zainab binti Jahsy. Pertama kali manusia yang jenazahnya dibawa pakai keranda. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, hubungannya kurang harmonis. Kenapa kurang harmonis?
Karena Zaid ini dari kalangan pembantu rumah tangga, sedangkan Zainab dari kalangan ningrat. Padahal rumah tangga rahimakumullah nggak kenal mau kaya mau miskin, betul nggak Pak? Mau cantik atau mau tampan itu mau ganteng tuh nggak kenal. Yang jelas siapapun yang dekat sama Allah pasti rumah tangganya bahagia. Zaid ini udah dekat sama Allah, Zainab ini sudah dekat sama Allah, tapi memang seperti itu kehidupannya. Nggak jadi jaminan Pak. Istri cantik, suaminya nggak pernah selingkuh, nggak jadi jaminan, betul nggak Bu? Buktinya ada kok. Ya, yang katanya sih mantan gubernur, udah dapat yang jilbab cantik, pilihnya yang nggak jilbab. Ya, kok Ustaz tahu ya? Ustaz punya TV di rumah. Iya, cantik nggak jadi jaminan, kaya nggak jadi jaminan, betul nggak? Buah kelapa dimakan itik, beli pensil jangan di apotik. Buat apa berwajah cantik kalau hasil operasi plastik? Iya. Betul nggak Bu? Suami kaya nggak jadi jaminan istrinya itu bakalan setia. Ya. Makanya itu hadirin rahimakumullah, buah kelapa di atas nampan, bunga dahlia tumbuh di taman. Buat apa berwajah tampan kalau hatinya tidak beriman? Betul nggak? Buah kelapa di atas nampan, simpan nampannya di dalam kosan. Buat apa berwajah tampan kalau isi kantongnya pas-pasan? Bang Ari berapa itu pantunnya Bang Ari? podcast antum laku nih kalau pantun diedit ini. Aduh. Ya. Maka itu hadir rahimakumullah dan Zainab. Ya. Kemudian akhirnya hadir rahimakumullah, Zaid minta cerai sama Zainab di hadapan Rasulullah. Rasul tahan supaya jangan bercerai. Akhirnya hadir rahimakumullah, akhirnya Zainab dan Zaid ini bercerai juga. Kemudian Rasul nggak enak. Sebenarnya Rasul pengen nikahin Zainab karena bekas mantan istrinya Zaid, anak angkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Rasul merasa nggak enak, nanti hatinya Zaid gimana kalau saya nikahi Zainab, betul nggak? Akhirnya diturunkan surah Al-Ahzab ayat 37. Nanti Bapak Ibu buka. Falamma qada Zaidun. Namanya disebut sama Allah. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun min azwaji ad'iyahim idza qadaw minhunna watara. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, artinya apa? Sudah menceraikannya. Maka nikahilah dia supaya tidak ada merasa enak seseorang menikahi istri bekas anak angkatnya. Kalau bekas anak kandungnya nggak boleh, tapi kalau bekas anak angkatnya boleh. Maka dinikahilah Zainab oleh Rasulullah. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahi tanpa mahar, dinikahi tanpa wali, dinikahi tanpa saksi cuma satu, Zainab binti Jahsy. Yang nikahin siapa? Siapa yang nikahin? Allah. Ini turunkan ayat itu. Setelah turun ayat Al-Ahzab ayat 37, sah Rasulullah hidup bersama Zainab. Yang nikahin langsung Allah. Kata Zainab kalau lagi ngumpul sama istrinya yang lain, ada Aisyah, ada ada Hafsah dan lain sebagainya, istrinya Rasulullah lagi kumpul, Zainab bilang begini, kalian kan dinikahi sama bapak-bapak kalian, yang jadi wali bapak kalian. Nah, aku dinikahi dari atas langit. Itu kata Zainab. Saking bangganya dinikahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadir rahimakumullah, sekali lagi satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah Zaid bin Harisah. Bekas anak angkatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kehidupan tentang sahabat. Sahabat itu hadir rahimakumullah, sekali lagi syaratnya harus lihat Rasulullah. Orang yang hidup pada zaman Rasul, kalaupun dia ada di Mekah, kalaupun dia ada di Madinah, tapi kalau tidak pernah melihat Rasul, maka bukan disebut sahabat. Tapi kita jangan bilang begini, coba saya hidup di zaman Rasul. Belum tentu jadi sahabat. Bisa jadi sahabatnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Kenapa kok dikasih nama Abu Lahab? Abu Lahab itu hadir rahimakumullah artinya bersinar, terang, cerah.
Abu Lahab jadinya orang yang punya wajah glowing, Bu. Kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena waktu kecilnya wajahnya cerah, wajahnya imut-imut. Udah gede wajahnya. Amit. Itu Abu Jahal laknatullah alaih. Makanya itu hadirin rahimakumullah, itulah kehidupan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana sahabat banyak nasabnya itu bersambung dengan Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, terus bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'at, bin Adnan, bin Utdah, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tayrih, bin Ya'rub, bin Ya'sub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Syaruh, bin Ra'uh, bin Falih, bin Aibar, bin Shalih, bin Arfakhshat, bin Syam, bin Nuh alaihissalam, bin Lamak, bin Matusalah, bin Akhnun. Akhnun ini siapa? Ada yang tahu? Akhnun, nama Nabi. Nama aslinya Akhnun. Wah, harus ada kajian sejarah ini kayaknya nih. Pada diem baik ya. Akhnun itu nama aslinya Nabi, nama aslinya Nabi Idris. Nabi yang pertama kali pakai pakaian berjahit. Yang punya konveksi di dunia pertama kali Nabi Idris. Dan Nabi yang pertama kali diajari sama Allah baca tulis langsung. Kalau Nabi Adam kan cuma diajari, ini pohon, ini gunung, ini laut, ini sungai. Tapi kalau Nabi Idris diajarin, ini pohon, tulis pohon. Tuh. Ini sungai, Nabi Idris diajarin langsung sama Allah, tulis pohon. Jadi Nabi Idris yang langsung diajari sama Allah baca dan tulis. Nama aslinya Akhnun bin Yad, bin Malayil, bin Qainan, bin Yanisi, bin Syed alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta. Satu hasta 58 cm lah 50 cm. Berarti tingginya berapa? 30 meter. Ya, tingginya 30 meter. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nanti kata Rasul bilang begini, Pak. Nanti penduduk surga akan diciptakan seperti moyangnya Adam. Jadi nanti mohon maaf, punten nun sewu. Ya. Nanti yang tingginya 150 nggak ada di surga. Berapa tinggi kita nanti? Nanti sebelum masuk surga kita disetting dulu di luar. Karena zaman sekarang kayak begini nggak pantas masuk surga. Disetting karena pohon surga itu tinggi-tinggi. Makanya sebelum masuk surga disetting dulu kita. Bentuk kita disetting, usianya juga disetting. Mohon maaf, yang 60 tahun nggak ada di surga. Iya, emang iya. Kata Rasul, penduduk surga paling muda usianya 30 tahun dan paling tua usianya salasa wa salasun, 33 tahun. Enak dong Pak Haji ya. Muda lagi nih. Ada istri lagi nanti. Tingginya 30 meter. Makanya binatang-binatang dulu kan gede-gede, besar-besar. Apa binatangnya? Dinosaurus. Iya. Kan ada nyanyiannya tuh. Apa tuh? Badannya lebar. Nah itu dia nanya anak-anak, benar itu dinosaurus. Ya, itu penduduk surga hadirin rahimakumullah. Dan nanti penduduk surga hadirin rahimakumullah kalau pengen sesuatu nggak pakai list menu, nggak bisa panggil pelayan. Bidadari dipanggil sini, saya mau makan, nggak pakai list menu, nggak pakai repot Pak ngantri, ayamnya nggak perlu dipotong dulu, nggak perlu pakai apa-apa kalau di surga itu. Di surga yang main apa kalau kita pengen sesuatu? Nah, hati kalau udah kepengen langsung ada di hadapan. Oh, surga luar biasa. Dan nikmat yang paling surga nanti, nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah secara langsung tanpa hijab. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Lihat Allah langsung, Pak. Itu nikmat yang paling besar di surga. Laki-laki nanti semuanya kumpul di surga hari Jumat. Ngapain kumpul? Pengen keluar lihat Allah. Makanya laki-laki mohon maaf, kalau pengen amalnya banyak harus keluar rumah. Perempuan tanpa keluar rumah pun insya Allah bisa masuk surga. Laki-laki kalau nggak keluar rumah nggak bisa masuk surga.
Makanya dianjurkan sholat jamaah di mana? Di masjid. Tidur berbaring sambil dipijit. Cakep gitu dong, tidur berbaring sambil dipijit. Pakai peci mereknya Awing. Orang yang sering pergi ke masjid, di akhirat nanti wajahnya glowing. Iya, bersinar. Nanti kumpul kita Pak, lihat Allah di surga. Nanti wanita solehah nggak bisa kumpul, nggak bisa keluar lihat Allah. Kenapa? Karena nanti wanita solehah di surga, Allah yang akan mengunjungi rumah-rumah ibu langsung. Siti Maryam ahli surga, keluar rumah nggak? Enggak. Tapi Ustadz mau konsul musyrik bos, bukan dilarang, dianjurkan boleh aja. Tapi wanita kalau udah keluar dari pintu rumahnya itu aurat. Makanya kalau buang sampah pakai kerudung, jilbab. Jangan dibilang suami, pakai kerudung, pakai jilbab. Tempat sampah di depan doang. Jangan bilang begitu. Wanita udah kalau buka pintu rumahnya itu udah aurat. Hati-hati wanita itu. Wanita gampang masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila ada wanita yang sholat 5 waktu, bukan sholat tahajud, bukan sholat sunnah, syaratnya cuma jaga sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, bukan puasa sunnah. Kedua, wa hafizat zaujaha. Kemudian dia bisa menjaga menutup auratnya dengan sempurna. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Syaratnya 4, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tutup aurat sempurna, taat sama suami. Makanya Bu, saya kasih tahu, kalau dalam bahasa Inggris, laki-laki itu apa? Bahasa Inggrisnya? Man, perempuan, woman. Kalau mencuci, depannya apa? Man. Berarti itu tugasnya siapa sebenarnya, Bu? Mencuci tugasnya siapa, Bu? Yang kencang biar pada dengar. Suami. Menyapu kan depan man. Menyapu, itu tugas siapa? Suami. Mengantar anak sekolah tugas siapa, Bu? Suami. Menyetrika tugas siapa? Suami. Tugas istri cuma satu, ata'at zaujaha, taat sama suami saya. Kalau disuruh nyapu, ya kerja. Ustadz ini udah ini. Sama aja bohong. Ya, makanya itu hadirin rahimakumullah. Semoga kita kumpul di tempat ini. Ya, kita termasuk ke dalam ahli surga. Dan jangan lupa, ini Ramadan baru berapa hari? Masih panjang, baru 4 hari Bu, betul nggak? Masih panjang perjalanannya. Pergi ke Bekasi beli oskadon, beli sejadah di Raden Saleh. Mari kita isi bulan Ramadan dengan ibadah dan amal soleh. Iya. Udah sini aja. Ada pertanyaan sih? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Ya pantun yang terakhir lah. Ya. Kalau ada jarum yang patah, yang semangat dong. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke pohon kemangi. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong amplopnya jangan dikurangin. Emang dikasih, Ustaz nggak dikasih ente. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ya? Dah. Pak Haji, doa. Dah. Ayo, doa Pak Haji. Ayo, Pak Haji. Ini masuk lagi.